Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alaimatillah, la hawla wala quwwata billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Adi Cipta R. Wirawan, yang akan sampai kita di latihan kita hari ini. Tepatnya mungkin webinar ya, karena tidak sampai di hari ini, targetnya tidak sampai membuat sebuah karya, ya, tapi nanti akan dipandu oleh tim LSC seperti apa follow up-nya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini, ya. Ini belum sebagian Pak Adi yang kelihatan karena arah kameranya belum full semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu, rencananya untuk hari ini kita akan sharing bersama dengan Bapak Adi, ya, berkaitan dengan pembuatan atau sharing tentang pembuatan board game, ya, board game. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Adi terkait dengan tornya, ya, webinar board game edukasi. Saya sampaikan terkait dengan kondisi yang teridentifikasi oleh kami yang dihadapi oleh guru-guru SMP maupun SMA. Yang pertama adalah terkait dengan tuntutan menyiapkan pembelajaran yang adaptif, ya, mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, standar yang tinggi, ya, dalam pencapaian visi dan misi serta program sekolah. Sini kami memiliki program leadership, kemudian juga bilingual, ya, research, ya, literasi, adiwiyata, dan juga sekolah percontohan. Dan yang ketiga, tuntutan profesi tentu saja, dan juga kinerja guru, ya, seperti supervisi bulanan, pengumpulan administrasi, target kegiatan Quran, kepenelitian, dan lain-lain. Dan beberapa hal yang ingin kami dapatkan terkait dengan sharing ini adalah yang pertama, peran board games untuk pembelajaran, ya, generasi era pasca pandemi, ketika ada efek paparan teknologi dan games digital. Yang kedua, manfaat dan pengalaman menggunakan board games edukasi. Dan yang ketiga, pengalaman membuat board game edukasi serta tips merancang board game edukasi. Dan alhamdulillah di sini ada salah satu orang guru yang sudah berhasil merancang, membuat salah satu board game, judulnya adalah Juragan Unsur. Juragan Unsur. Dan di perpustakaan juga sudah ada beberapa contoh, ya, contoh board game yang sudah tersedia. Antara lain ada board game 5 pilar Islam, ada balap kuliner, ada Splendor, Codenames, Pandemic, Scrabble, Quizit, ya, Ionic, Tesla, Juragan Unsur, Apa Kata Emak, Traveler, Karambol, Congklak, banyak. Ya, dan ini kemarin baru beberapa yang disimulasikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sedikit ingin membacakan biodata dari fasilitator kita, yaitu Bapak Adi Cipta Raja Wirawan. Ini kalau dari informasi Bu Nova, beliau biasa dipanggil Kang Adi, gitu ya Pak? Kang Adi. Ini sejak 2015, ya, beliau sebagai desainer, ya, pengalaman selama kurang lebih 2015
berpengalaman mendesain lebih dari 5 komersial board games. Ya. Kemudian skills-nya adalah game design, kemudian project management, budgeting, reporting, concept art, and layouting. Sementara pengalamannya di Kompas Gramedia Jakarta Indonesia sebagai board game designer. Kemudian Mechaimotion Surabaya Indonesia juga sama sebagai board game designer. Contohnya ada lini masa sejarah kemerdekaan, card game, history game, kemudian lini masa STEM, science, teknologi, engineering, art, math, dan lini masa 25 Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian di IDEO Kids Indonesia Sidoarjo mengenal emosi untuk anak dan orang tua, Understanding Emotion for Children and Parent, board game. Lalu ada Aku Anak Berani, Lindungi Tubuhku, Child Protection Education from Sexual Violence, juga card games. Dan untuk pendidikannya di AOTS Japan, Intellectual Properties for Creative Industry di 2014, lalu di Universitas Airlangga Surabaya Indonesia 2009 sampai 2011, dan Universitas Surabaya Indonesia Bachelor of Economic tahun 1997 sampai 2003. Sementara penghargaannya banyak banget. Ya, salah satunya adalah Merit Award kategori game Inaista 2015, issued by Kementerian Komunikasi dan Informatika RI September 2015, dan terbaru adalah yaitu terbaru ya. Ini contoh-contohnya yang sudah beliau buat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan biodata dari Kang Adi Cipta Erdrawan. Untuk selanjutnya langsung saya kepada Kang Adi untuk sharingnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ali dan ini ya Mbak Nova yang sudah menghubungi saya kurang lebih hampir 3 pekan itu ya. Jadi lumayan ini ya hektik juga katanya nih Bapak Ibu guru yang super sibuk ini ya untuk meningkatkan kualitas kapasitas ya demi generasi itu ya, generasi muda yang akan datang di Nurul Fikri. Oke, tadi sudah diperkenalkan secara singkat itu ya Bapak Ibu ya. Memang saya akan lebih banyak sharing pengalaman saya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalamannya mungkin tidak cukup banyak, tapi insya Allah semoga bisa menginspirasi atau menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya, oh nih tadi katanya mau di-record, ini sudah record ya Pak ya? Oke, silakan. Nah, ini saya share screen dahulu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini berhalangan. Tadi Mbak Novanya juga masih harus ada ujian katanya itu ya. Oke, suara saya cukup terdengar jelas ya Bapak Ibu? Aman ya? Oke, aman Pak Ali? Atau nanti saya diinformasikan ini feedback ke saya kalau ada yang ini biar saya nggak keterusan ternyata suaranya nggak terdengar jelas. Oke, tes sebentar. Mungkin ada yang bisa entah operator, halo. Ini kayaknya layarnya tidak muncul. Tes. Halo. Aduh. Ada mungkin bisa ketik komen or something Bapak Ibu atau WA saya mungkin panitia. Ini saya nggak akan mulai kalau saya tidak tahu kondisinya ini gimana ini.
Oke. Saya tidak akan start kalau belum ada feedback suara, maksudnya suara saya udah aman, presentasi saya udah muncul apa enggak nih? Kayaknya ada kendala teknis ya. Sudah Pak, sudah muncul di sini. Suara aman ya, Pak? Iya. Oke. Ya, saya akan mulai ya. Karena kalau saya sudah ngomong, saya biasanya nggak akan notice ini ya, ada apa gitu. Ya, nanti saya coba inilah, selalu cek. Oke, kita akan persingkat aja waktunya. Oke, saya akan berbagi tentang peran board game dalam dunia pendidikan, gitu ya. Agendanya, tadi udah dijelasin sekilas. Kalau sesi, saya yakin sesi ini akan sangat terbatas, jadi solusinya mungkin nanti Bapak Ibu bisa entah pinjam atau membeli itu ya buku yang sudah saya tulis. Ini sudah bisa dibeli di Shopee atau di Tokopedia. Ini berdasarkan pengalaman saya karena saya juga sebelum fokus jadi sebelumnya saya 17 tahun sebagai seorang dosen, terus saya resign. Saya dosen accounting Bapak Ibu gitu ya. Dosen tetap di Universitas Surabaya. Tahun 2021 saya memutuskan resign karena saya ingin fokus sebagai profesional game designer gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi buku yang saya tulis Yuk Bikin Board Game Edukasi ini based on pengalaman eksperimen saya menggunakan board game di dalam proses pembelajaran ya di level strata S1. Tapi pengalaman itu akan banyak apa ya? Artinya untuk diimplementasikan bahkan di level PAUD, TK sampai SMA pun bisa gitu ya. Apa yang ada di dalam buku ini. Bahkan buku ini saya juga membahas aspek pendanaan itu ya. Kalau wah saya gimana nih mau self publish gitu ya, atau saya mau marketingnya gimana itu ya, saya mau ikut pameran, nah pameran apa yang harus saya ikuti itu ya. Nah itu ada dibahas di dalam buku ini ya. Jadi kalau mau apa ya, mau nambah passive income ya, Bapak Ibu tetap fokus mengajar, tetapi dapat income tambahan dari karya yang Bapak Ibu hasilkan, itu dibahas di buku ini juga, gitu ya. Saya ada channel YouTube, ada Cipta Playground, saya juga banyak sharing di situ, gitu ya, tentang game design bagaimana, gitu ya. Oke, saya akan masuk. Nah, ini beberapa karya yang pernah saya rilis. Ini board game pertama saya yang dirilis oleh Kompas. Ini event kompetisi board game pertama dan alhamdulillah langsung juara pertama. Dan alhamdulillah tidak hanya sampai juara pertama, tapi jadi board game terlaris Indonesia. Ya, bahkan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif pada tahun 2017 itu beli yang edisi khusus. Jadi Warung Wars edisi Wonderful Indonesia yang dikirim hanya untuk di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi kalau ditanya penjualannya udah sampai tembus berapa? Indonesia sendiri baru sekitar 6.000 box gitu ya, di kisaran harga 210.000. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sebagian sudah pernah tahu atau mungkin menggunakan di kelas. Ini seri lini masa sejarah card game. Terus rilis berikutnya ada lini masa Steam. Terus ada lini masa 25 Nabi dan Rasul. Ya, ini kayaknya sudah ada di perpustakaan kalau kemarin saya baca di Tor. Nah, ini yang tahun 2022 rilis board game mengenal emosi. Ini kolaborasi sama Mbak Wati Ideo dan Mbak Nindya Maya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang koleksi buku cerita anak itu ya. Mereka berdua banyak menulis di situ. Nah, kolaborasi sama saya untuk saya sebagai game designer ya. Nah, berikutnya adalah seri Aku Anak Berani. Ini juga sama Mbak Wati Ideo. Ini tentang bagaimana
melindungi tubuh gitu ya. Jadi ini terkait dengan isu kekerasan dan pelecehan seksual, terutama pada anak-anak. Nah ini yang insya Allah akan rilis, ini developmentnya cukup lama, sekitar kurang lebih 4 tahun, karena melibatkan banyak pihak, baik akademisi maupun peneliti. Ini tentang literasi keuangan Bapak Ibu. Ya, jadi cocok banget kayak kondisi sekarang resesi. Nah, bagaimana mengedukasi anak-anak atau remaja tentang bagaimana investment, gitu ya. Sampai orang dewasa pun bisa menikmati. Nah, ini nih contoh. Nah, ini menarik proyek pengalaman pertama saya mengadaptasi. Jadi ada 2 versi card game-nya, tapi juga ada versi untuk activity-nya. Jadi bisa dimainkan sampai minimal adalah 3 sampai 6 tim gitu ya. Bisa dimainin kurang lebih kalau satu tim 4 orang, ya 4 kali 6 itu ya, bisa 24 orang. Kurang lebih seperti itu, dan ini cukup rame. Kemarin dirilis saat Hari Anak Nasional. Nah, ini yang sedang progres gitu ya. Kalau ditanya ke saya, ini mundur terus gitu ya, tapi insya Allah mungkin awal semester 2023 ini sudah bisa diperoleh kalau Bapak Ibu ada yang tertarik tentang literasi keuangan, ya, Bapak Ibu pengen punya income tambahan, uangnya mungkin kalau ditabung kan sekarang rugi ya Bapak Ibu ya, karena ditabung itu kita malah harus bayar administrasi itu ya. Nah, kalau di Financial Planner 101 board game ini kita belajar bagaimana kita berinvestasi itu ya. Nah, investasinya bisa untuk bayar impian, membeli impian kita. Bahkan di game ini ada modul sandwich generation. Kadang saya yakin Bapak Ibu di sini tidak hanya menghidupi keluarga sendiri, tetapi juga mungkin membantu ekonomi orang tua atau bahkan saudara. Nah, itu dijelasin di sini. Ya, intinya menjelaskan bahwa hanya dengan aktif income sebagai pegawai, sebagai pengajar, itu tidak akan pernah cukup gitu ya. Nah, jadi alternatif solusi bagaimana selama ini orang nyari uang gimana ya, aduh, harus repot, harus kadang ya ekstrim, ada yang sampai pinjol gitu ya, pinjaman online tapi tidak mengukur kemampuannya, bahkan sampai judi online itu ya, ini yang terjadi fenomena saat ini ya. Nah itu, jadi game ini mendidik, bahkan mencegah itu ya, tindakan-tindakan yang mungkin merugikan kesehatan finansial, yang itu juga berdampak pada ketahanan keluarga. Oke, mungkin jadi sekilas ya kolaborasi saya dengan banyak pihak. Mungkin yang terakhir dengan McDonald, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan board game saya kalau beli paket family weekend ya di McDonald. Ini terbatas edisi November. Jadi kalau gamenya tentang kepahlawanan, ya ini ada di McDonald seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Alhamdulillah progres gitu ya di tahun 2022. Oke, itu sekilas mungkin. Nah, apa yang saya akan sharingkan hari ini tentang 3 hal, mungkin bukan hal baru. Karena Nurul Fikri saya amati dari pemberitaan di media juga cukup progresif gitu ya dalam inovasi pembelajaran ya. Beruntung Bapak Ibu berada di satu institusi yang memberikan ruang untuk berinovasi ya, karena setahu saya tidak semua institusi memberikan ruang tersebut ya. Jadi menurut saya itu satu hal yang harus disyukuri dan harus bisa dioptimalkan itu ya. Karena tadi sudah disampaikan sama Pak Ali dan Bu Nova bahwa ada apa ya, tantangan besar itu ya. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam hal yang sifatnya jangka pendek, administratif, pengembangan diri gitu ya, tapi kita lupa ada sesuatu yang harus dipikirkan secara jangka panjang. Ya, ini kolaborasi baik pihak para guru dan pimpinan ya di Nurul Fikri. Oke, kita akan mulai saja. Nanti saya akan sharing tentang 2 studi kasus perancangan yang
sudah saya lakukan itu ya dari beberapa judul board game yang sudah saya kerjakan ya. Nah, game dan dunia pendidikan nih ya Bapak Ibu, kita mulai aja. Nah, kita langsung to the point aja, fokus. Sebenarnya institusi pendidikan ini dibikin buat apa sih itu ya? Nah, itu ya, mungkin jawabannya kita sudah tahu semua itu ya, tapi saat ini yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di dunia itu ya. Dunia ini luas ya Bapak Ibu ya, kita bisa lingkup Bogor gitu ya, atau lingkup kecamatan, kelurahan, atau bahkan di lingkup Nurul Fikri sendiri itu sudah banyak masalah gitu ya. Artinya masalah inilah yang harus diselesaikan ya. Nah, yang mulai isu sosial itu ya, isu lingkungan itu ya, isu kriminalitas, ekonomi, air bersih, polusi, isu politik gitu ya. Kita akan masuk 2023 sampai 2024 ini masa politik yang mungkin akan selalu berulang setiap 5 tahun sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus antisipasi ya Bapak Ibu ya. Kita menjaga ketenangan, ketertiban itu ya, menghormati setiap pilihan itu ya, menghormati setiap perbedaan baik itu politik ataupun hal yang lain itu ya. Nah, isu-isu kelaparan ini masih melanda itu ya. Nah, kemarin G20 sendiri Amerika Serikat yang kita anggap sebagai negara superpower, itu ya, negara ekonomi besar itu ya, juga dilanda kelaparan ini ya. Jadi kemarin saya nonton di YouTube itu ada John Legend. Ya, itu kan ada sesi musiknya ya, entertainmentnya. Nah, dia cerita juga sendiri bahwa di Amerika Serikat ya, itu faktanya memang realita di beberapa kota besar, bahkan sebesar New York itu pun ada orang-orang yang kelaparan itu ya. Nah, itu menjadi isu bersama, dan penyelesaian ini nggak bisa satu negara ya, isu masalah di satu negara itu juga berdampak ke negara-negara yang lain. Nah, yang kita ukurlah ya, kita ajak anak-anak didik kita untuk berani berpikir besar, bagaimana berkontribusi untuk ikut serta itu ya, menyelesaikan masalah dunia dari lingkup yang terkecil dahulu. Ya, isu energi itu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, sehingga apa yang dibutuhkan sebenarnya Bapak Ibu, kita ya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai bagian dari masyarakat, ya kita punya tanggung jawab besar nih sama generasi muda itu ya. Artinya Bapak Ibu yang saat ini berada dalam lingkup pendidikan di Nurul Fikri itu ya, mengemban satu amanah ya yang dititipkan oleh para orang tua juga ya, bahwa kita harus mampu menciptakan para problem solvers itu ya. Nah, ini ya, jangan sampai kita itu menjadi bagian dari masalah ya, malah penyebab masalah ini Bapak Ibu ya. Tapi kita bagian dari yang menyelesaikan masalah. Ya, ini tinggal Nurul Fikri harus bisa identifikasi menurut saya secara taktikal dan menentukan satu prioritas gitu ya. Isu apa sih yang sebenarnya dihadapi di lingkungan terkecil di sekitar Nurul Fikri apa itu ya. Jangan kita nggak usah terlalu jauh lah itu ya, menyelesaikan masalah kelaparan di Afrika gitu ya. Boleh gitu ya, nggak dilarang, tetapi kita uh, ada empati gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti itu adalah salah satu komponen problem solver yang harus dimiliki itu ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu ya, nggak cuma Nurul Fikri aja, tapi semua institusi pendidikan itu harus memikirkan bagaimana menghasilkan generasi problem solver. Kalau kita menghasilkan pegawai anak-anak yang hanya bermindset administratif itu ya, hanya menulis ulang apa yang dijelasin guru itu ya, menguji hanya kemampuan mengingat ya, hafalan, saya rasa mereka tidak akan menjadi seorang problem solver itu ya. Mereka hanya menjadi administrator Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya meluluskan orang yang hanya mencatat ulang apa yang sudah disampaikan. Nah, itu sekarang udah diselesaikan sama robot, sudah diselesaikan sama kecerdasan buatan. Nah, ini kan tidak amanah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu malah meluluskan anak-anak yang tidak bisa mandiri menyelesaikan problem yang ada di lingkungannya. Nah, 5 karakteristik problem solvers ya Bapak Ibu ya. Seperti apa itu ya?
Nah, yang pertama adalah undaunted gitu ya, atau pemberani. Jadi Bapak Ibu harus memberikan ruang, artinya berani ini secara positif ya. Tentu di Nurul Fikri bagaimana definisi berani secara adab itu ya, bagaimana Islam sudah memberikan contoh gitu ya, Nabi Muhammad sudah memberikan contoh bagaimana berani itu ya. Saya rasa kita sudah nggak usah susah payah untuk mencari apa ya role modelnya ya. Role modelnya sudah ada di Rasulullah gitu ya. Nah, bagaimana ini undaunted? Nah, apakah Nurul Fikri sudah memberikan ruang ini? Nah, nanti apa hubungannya ke game ya nanti setelah ini ya. Nah, yang kedua adalah optimistic ya. Jadi problem solver itu orang-orang yang optimis. Kalau nggak optimis, pesimis ya nggak akan jadi penyelesai masalah itu ya. Hanya pasrah aja gitu ya. Oke. Yang ketiga harus smart ya, harus cerdas. Nah, ini ya anak-anak yang kritis di kelas kadang memang ini pengalaman saya sebagai seorang pengajar juga ya Bapak Ibu, memang harus pengajar tuh sabarnya harus tidak terbatas ya. Ya memang ada batasnya, tapi anak-anak yang kritis ini jangan sampai kita kehilangan kesabaran itu ya. Memang akan menyita waktu untuk membantu mereka paham ya. Tapi biasanya indikator ciri anak yang smart, cerdas itu dari sifat kritisnya. Ya. Nanti kita lihat bagaimana board game itu bisa memicu itu ya untuk ke sana. Dan yang keempat adalah empathetic gitu ya, empathetic atau berempati ya. Ini penting karena kepekaan itu ini challenging ya. Setiap anak punya sifat, bahkan kita sebagai guru, pengajar itu punya kepekaan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Baik dilihat dari aspek gender itu ya, karena dipengaruhi faktor ekonomi itu ya. Nah, begitu banyak keberagaman itu ya. Kita nggak bisa menggunakan standar kita dipaksakan ke orang lain ya. Itu contoh berempati itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan yang terakhir yang kelima adalah driven. Itu ya, artinya kita harus menciptakan anak didik yang mampu menjadi agen perubahan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita nih seringkali yang ngomong agen perubahan, yuk anak-anak. Tetapi ketika ada anak-anak yang kritis mengajak satu ya mungkin ya namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya, pengalaman hidupnya kan mungkin berbeda dengan Bapak Ibu gitu ya. Kita khawatir ya karena kita sudah melalui gitu ya. Ibaratnya kalau naik gunung kita tuh udah pernah jatuhnya, mungkin udah hampir masuk jurangnya, bahkan mungkin udah di jurangnya itu ya. Nah, anak-anak didik kita ini masih belum, tapi mereka punya satu idealisme. Nah, jangan sampai pengalaman masa lalu kita ini mengerdilkan anak-anak di kita itu ya, karena kita sayang ya. Nah, ini kadang rasa sayang, rasa peduli itu dengan apa ya anak kita sendiri bahkan ya, atau anak didik kita akan cenderung untuk nggak tega gitu ya Bapak Ibu ya mungkin ya. Nah, itulah tantangan para pengajar. Makanya saya selalu ngomong pendidik atau dan pengajar ini sebuah art gitu ya, sebuah seni. Kita nggak bisa pakai template yang sama ya Bapak Ibu. Setiap anak treatmentnya sama. Itu nggak amanah kita Ibu, Ibu ya, karena berbeda tiap orang itu ya. Itu. Nah, capek ya Bapak Ibu pasti gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa diklik kalau mau baca lebih detail ya, five characteristic of fearless problem solver. Jadi ada fearless-nya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita belajar dari sejarah ya Bapak Ibu ya, bagaimana para pendiri bangsa ini, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang ditempa mereka orang-orang yang para problem solvers ya, generasi awal, artinya menjelang kemerdekaan, sebelum kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Mereka ya tahu sendiri ya penjajahan bagaimana memperlakukan mereka, dikucilkan dan seterusnya itu ya, untuk membicarakan kebenaran. Ya, itu situasi yang saya rasa kondisinya mungkin berbeda, tetapi saat ini adalah isu yang sama. Nah, kalau kita kaitkan dengan game, ya secara umum ya, artinya mau board game, mau video game, mau game-based learning atau gamification, kita sebenarnya, nah ini ya, Nurul Fikri sudah punya awareness itu ya, bahwa game ini bisa nggak sih menghasilkan para problem solver, membantu lah Bapak Ibu ya. Artinya tidak sepenuh, artinya gini Bapak Ibu,
game itu akan meringankan sebenarnya beban Bapak Ibu. Ya, jangan dipandang game itu sebagai malah beban gitu ya. Justru dengan hadirnya game itu akan banyak mengurangi beban Bapak Ibu. Seriously, Bapak Ibu. Ya, kalau ini nih persepsi yang harus dirubah ya. Kalau Bapak Ibu masih beranggapan di ruangan ini menganggap bahwa game itu adalah beban, waduh saya harus bikin game, saya harus ngajarin. Nah, itu sesuatu yang salah menurut saya itu ya. Justru dengan kehadiran game, beban mengajar, mendidik gitu ya, mengajarkan berempati dan seterusnya, itu porsinya akan bergeser ke game. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman merasakan nggak sih bahwa game itu kalau direfleksikan itu lebih dahsyat itu ya, karena membawa experience yang nyata bagi anak-anak itu ya, sebelum mereka terjun di dunia masyarakat itu ya. Oke, nah Bapak Ibu dalam konteks ini itu ya, saya menjelaskan game itu harus fun ya. Kalau game itu sudah nggak ada aspek fun-nya ketika dimainkan itu menciptakan kegelisahan itu ya, stres itu justru berarti gamenya nggak bagus itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya game kalau di breakdown dibagi cuma sebagai 3 komponen, ada rule, system, dan presentation itu ya. Rules itu bicara tentang mekanik, aturan cara bermainnya, bagaimana menyelesaikan satu problem yang diciptakan oleh game designer yang harus diselesaikan oleh para pemain atau gamer. Ya, nah ini makanya berkaitan dengan isu menciptakan para problem solver, Bapak Ibu. Ya, problem solver itu orang yang berinisiatif ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu putra-putrinya seorang problem solver yang baik, dia akan berinisiatif menyelesaikan tanpa harus disuruh ya Bapak Ibu ya. Itu kalau pencapaian hasil dari bermain game yang bagus ya. Game itu ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ini saya ngomong konteks game yang positif ya. Nah, ada sistem atau dynamics yang ini bicara tentang perilaku ya. Jadi ketika ada aturan permainan, ada objektif yang harus dicapai, para pemain itu kan akan memiliki satu perilaku itu ya. Jadi aturan yang diciptakan oleh game designer itu akan memengaruhi bagaimana tindakan dari setiap pemainnya. Ya. Jadi ini kalau ngomongin teori game teori itu ya, apa yang kita seakan-akan kayak Bapak Ibu menciptakan satu aturan, nah bagaimana pemain itu harus mengikuti aturan itu dalam mencapai satu misi. Ya, itu dynamics. Nah, presentation atau aesthetics ini lebih banyak dari aspek visual, cara berinteraksi pemain dengan permainan. Nah, yang dilihat oleh gamer atau siswa itu ya, itu dari aspek visualnya, lalu dynamicnya, lalu ke mekanik. Nah, kalau game designer kebalikannya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu memulainya dari mekanik. Ya, terus ke dynamics-nya, terus ke aesthetics-nya. Ya, ini cukup clear ya Bapak Ibu ya. Saya nanti di part yang kedua akan lebih detail. Nah, saya hanya ingin bridging bahwa game itu dirancang oleh para game designernya, ya. Itu mereka menciptakan satu problem dan ada atau mission, gitu ya. Nah, ini yang kaitannya kenapa dari banyak penelitian, Bapak Ibu silakan cek sendiri itu ya, riset-riset yang menjelaskan dampak positif dari bermain game ya, karena game itu menjadi menarik ketika ada masalah. Nah, orang kok mau ya mencoba menyelesaikan masalah ya, entah game yang sifatnya point and click detektif itu ya, mencari objek atau apa, itu kan itu masalah diciptakan sama game designer itu ya. Nah, kenapa kok bisa sampai gamer itu termotivasi? Nah, inilah tantangan yang Bapak Ibu kalau memang tertarik menjadi seorang game designer, itu memotivasinya, ternyata game itu bisa memotivasi pemainnya ya. Bukan game desainernya loh Bapak Ibu. Ya, artinya kalau game designer bikin udah selesai itu ya. Ketika gamenya itu terdistribusi, baik itu kalau digital ataupun yang physical board game itu ya, misalkan pemain itu tanpa kehadiran para game desainernya, mereka tertantang untuk menyelesaikan, termotivasi. Nah, kenapa cara berpikir ini atau kerangka ini tidak diterapkan dalam proses pembelajaran di Nurul Fikri?
Itu ya. Artinya kalau Bapak Ibu peranan game master itu masih cukup besar dan ini artinya masih belum bagus tuh gamenya, gitu ya. Nah, itu ya sekilas ya Bapak Ibu ya. Jadi bermain itu kita game yang secara positif ya, itu menciptakan para problem solver sebenarnya. Nah, itu ya. Nah, kalau game designer disebutnya apa? Problem creator. Jadi tukang bikin masalah berarti game designer ya Pak Adi ya. Bisa jadi dalam konteks yang positif ya. Karena saya sendiri sampai sekarang saya sebelum merancang board game sebelumnya saya bikin banyak game ya Bapak Ibu ya, khususnya digital. Ya, jadi saya bikin di platform untuk Windows, untuk Linux, untuk Mac gitu ya, ada juga di mobile games. Nah, sebenarnya saya baru belajar balik lagi dari digital ke analog itu di 2015 itu ya. Jadi kayak belajar nggambar itu yang bener kan belajar pakai kanvas, pakai kuas gitu ya Bapak Ibu ya, baru ke digitalnya pakai Adobe Photoshop atau pakai apa tuh CSP itu ya, pakai Affinity Designer dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu ya berada di kelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sebagai seorang game designer itu ya, Bapak Ibu lah yang tahu problem yang dihadapi oleh para siswa. Nah, tantangannya adalah bagaimana menciptakan satu permainan yang fun tadi ya, yang bisa tanpa harus selalu ada Bapak Ibu, anak-anak itu sudah termotivasi gitu ya untuk bermain. Semakin mereka bermain game yang edukasi ya Bapak Ibu ya, maka kan mereka semakin pintar. Bener nggak? Ya, saya ini contoh hidup. Saya ini sejak kecil gitu. Kebetulan saya ini 3 bersaudara Bapak Ibu itu ya, cowok semua. Saya anak paling terakhir. 2 kakak saya itu gamer. Nah, gamenya saya tuh game jadul Bapak Ibu. Kalau pernah tahu game judulnya Pong. Itu kayak apa? Hitam putih dulu TV-nya Bapak Ibu. Terus sticknya itu cuman kayak controller volume radio itu loh Bapak Ibu. Radio yang mekanik ya, yang harus diputer-puter. Nah, itu sticknya tuh cuman gitu doang gitu ya. Nah, dari situ saya tuh termotivasi sejak kecil pengen bikin game. Nah, itu ya, jadi kakak-kakak saya tuh yang memotivasi secara tidak langsung ya, membuat saya tertantang tuh ya, kayak bikin game keren itu ya. Oke, karena kayak menciptakan satu dunia itu ya. Nah, kita nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Saya akan sedikit langsung masuk tuh ya ke hal yang mungkin menjadi tantangan Bapak Ibu. Mungkin di sini di kelas ada di forum ini ada Bapak Ibu yang sudah berpengalaman bikin dan mungkin ada yang masih mau memulai. Nah, itu saya nanti silakan ikuti. Saya akan jelaskan dari yang basic ya Bapak Ibu ya. Nah, perlu diketahui game di dunia pendidikan tuh apa aja sih gitu ya. Nah, ada memang game yang for entertainment ya Bapak Ibu ya. Artinya game yang memang dirancang tidak memikirkan yang namanya taksonomi Bloom, tidak memikirkan tentang taksonomi motorik gitu ya, psikomotorik, tidak memikirkan afektif, kognitif itu ya. Jadi benar-benar game itu pokoknya lucu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat nggak ada judulnya game Flappy Bird yang kita cuman ada yang tahu yang game bikinnya emosi gitu ya. Mungkin beberapa tahun silam itu developernya satu orang Vietnam, Don Nguyen kalau nggak salah namanya. Itu dia langsung kaya raya dari ya ads yang dipasang, ditanamkan di gamenya. Nah, itu benar-benar game apa edukasinya itu ya kalau kita lihat tuh ya. Mungkin kalau main Angry Bird masih ada mikirnya itu kan mengukur jarak itu ya, berapa banyak kekuatan yang harus kita taruh gitu ya supaya lemparannya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu pendek dan seterusnya. Itu masih ada elemen edukasinya. Nah, ada beberapa game-game yang tidak peduli lah itu ya dalam edukasi, tapi bisa kalau kita mau sebagai pengajar memaknainya, boleh saja. Flappy Bird kalau dimaknai ke edukasi bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Nggak bisa jawab ini ya. Bisa.
Bisa aja itu ya. Jadi kita butuh, kalau mau terbang tinggi berarti kita kepakannya harus makin kenceng gitu ya. Kalau kita harus turun, nah itu mungkin bisa dimaknai, tinggal kreativitas gurunya itu ya, pengajarnya. Yang kedua adalah game based learning ya Bapak Ibu ya. Game based learning inilah yang game yang dibuat memang ada learning objektif yang harus masuk ya, game edukasi ini memang. Jadi ada misi pembelajaran yang itu menjadi dasar dalam perancangan gamenya. Ya, kalau yang game for entertainment ya fun faktornya yang memang dipush lebih besar. Dan yang ketiga adalah gamification. Nah, nanti setelah ini slide berikutnya mungkin akan lebih jelas. Nah, kalau gamification tujuannya adalah untuk mengubah perilaku. Ini yang seringkali salah arti gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengubah perilaku, itu pendekatannya gamifikasi. Nanti saya kasih contoh ya. Kalau Bapak Ibu mau ngajarin siswanya itu dapat bisa belajar apa misalkan perhitungan, perkalian, kalau mungkin SMP udah apa ya? Udah rumus-rumus tertentu. Nah, itu game based learning. Ya. Jadi game based learning itu delivery method Bapak Ibu ya. Jadi untuk mentransfer satu pengetahuan ke siswa itu game based learning. Kalau gamification itu untuk merubah perilaku ya. Jadi satunya dapat pengetahuan secara kognitif, kalau gamification ini behaviornya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin siswanya atau kita deh gitu ya, saya malas olahraga. Tapi gara-gara saya install aplikasi gamifikasi untuk fitness itu ya, saya malah termotivasi untuk rajin berolahraga. Nah, itu behaviornya berubah. Itu gamifikasi ya Bapak Ibu, bukan game based learning. Ya. Nah, ini pengalaman saya menghadapi beberapa klien dari institusi pendidikan atau beberapa klien LSM itu yang salah arti itu ya. Game based learning diharapkan mengubah perilaku. Nah, ini udah malpraktek. Salah Bapak Ibu, kalau game mau mengubah perilaku yang dipikirkan adalah gamifikasi, bukan game based learning ya. Nanti di studi kasus yang nanti saya akan jelasin akan terlihat itu ya problemnya ada di mana ya. Ya tidak semua orang paham. Itu saya ngerti itu ya, karena kan saya fokus sebagai game designer sehingga saya baru belajar gitu ya. Nah, saya harus edukasi beberapa klien itu untuk memahami apa perbedaan game based learning dan gamification. Nah, kita bahas yang pertama, yang game for entertainment. Baik digital maupun video game itu ya, kayak mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu, mungkin pernah lihat ya, mungkin yang sekarang populer Genshin Impact gitu ya. Mungkin ada Ibu ada yang main juga di sini, ada PUBG, ada Valorant dan sebagainya. Itu adalah game for entertainment. Kalau yang board game, Warung Wars itu waktu saya ngerancang bareng tim ya, ada Mas Adit, Mas Vikan, Mas David, itu ya memang for entertainment. Ya nggak, wah Mas Adit kan bisa di apa tentang mengenalkan sejarah kuliner gitu ya. Ya bisa-bisa aja itu ya. Bahkan beberapa kampus prodi manajemen pariwisata itu pakai Warung Wars untuk ngajar. Nah, tapi pada saat saya merancang Warung Wars, saya nggak mikirin taksonomi Bloom, saya nggak mikirin taksonomi motorik gitu ya, psikomotorik dan seterusnya yang berbagai, nggak ada learning objektifnya. Ya udah, saya pengen game yang fun. That's it itu ya. Ada No Thanks itu ya, ada nih yang lokal juga beberapa, ada Kepo, ada apa nih, Cooking Card Game. Ya udah, nih game-game hiburan Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau dipakai dalam pembelajaran dan Bapak Ibu bisa tarik benang merahnya sesuai dengan materi yang ingin disampaikan di kelas, boleh-boleh aja bisa gitu ya. Tapi ini dari aspek sisi game designernya tidak spesifik merancang untuk edukasi. Ya memang untuk entertainment. Ya. Masalah Bapak Ibu bisa pakai ditarik ke kelas, silakan, monggo itu ya. Boleh-boleh aja. Nah, yang kedua adalah game based learning. Artinya apa? Game based learning itu game yang memang dirancang untuk edukasi, gitu ya, untuk pembelajaran. Nah, pada awalnya kayak Minecraft tidak
tidak awalnya memang dirancang untuk edukasi, tetapi dalam perkembangannya setelah diakuisisi oleh Microsoft itu digunakan untuk education purpose. Jadi kalau Bapak Ibu Microsoft for Educator itu ya, itu ada Minecraft itu ya untuk bikin modul-modul pembelajaran itu ya, ada Roblox itu ya. Nah, ini kedua game yang sifatnya sandbox, Bapak Ibu ya. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Sandbox itu ya kayak kalau di TK itu ya, di playground ada satu kotak gitu ya, isinya pasir gitu ya, entah pasir, biasanya pasir pantai gitu ya Bapak Ibu ya, yang putih biar bersih gitu ya. Nah, anak-anak bisa berkreasi creating unlimited object gitu ya, bikin apa aja bisa di situ. Nah, itu sandbox, dan ini sebuah tren baru memang dalam edukasi, anak-anak diberi ruang kreatif untuk membuat sesuatu. Ya, itu kenapa Minecraft, Roblox itu berkembang dengan pesat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau saya ngomong sih metaverse yang sebenarnya itu bukan yang dipunyanya Facebook gitu ya. Metaverse itu ya Minecraft, Roblox itu metaverse itu. Ya, jadi akhirnya mereka didesain untuk pembelajaran. Nah, kayak saya bikin lini masa itu untuk edukasi. Memang dirancang untuk dipakai di kelas ya. Jadi itu yang disebut game based learning. Yang ditransfer apa ya, tentang kalau lini masa tentang edukasi sejarah gitu ya. Minecraft tentang apa ya? Entah itu pengenalan objek atau apa ya. Biasanya bisa dipakai entah geografi itu ya, atau mau pakai buat fisika or something gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, yang terakhir adalah gamification. Bapak Ibu ada yang pernah pakai Classcraft nggak? Baru tahu nggak? Nah, Classcraft ini Bapak Ibu adalah gamifikasi. Dan saya sudah bantu implementasi di beberapa sekolah gitu ya. Nah, Classcraft ini intinya gini Bapak Ibu, membangun satu environment game dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya, jadi game based learning-nya ada di dalam Classcraft-nya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Classcraft ini awalnya bukan dipakai secara hybrid. Ini yang mengembangkan developernya di Kanada. Ya, secara hybrid artinya Classcraft itu dirancang harus ada kelas fisiknya gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu akan setiap performance setiap anak, apapun itu ya Bapak Ibu ya. Jadi membantu temennya, terus menyapa temennya, memotivasi temennya itu ya, dan hal-hal yang positif itu ada poin experience-nya. Nah, ini yang keren Bapak Ibu ya. Ini baru pertama kali waktu saya uji coba itu anak-anak termotivasi mengerjakan PR. Anak-anak termotivasi untuk tes ya. Kenapa? Karena setiap kali mereka mengerjakan PR, menyelesaikan tes, mereka dapat poin experience. Poin experience itu kayak mata uang di dalam dunia nyata itu Bapak Ibu. Jadi poin experience itu yang mereka gunakan untuk mengupgrade karakternya. Beli bajunya, terus ada pet gitu ya, ada hewan peliharaannya nanti kalau dilatih bisa upgrade, terus bisa dipakai buat skill ability-nya itu ya. Baru saat saya implementasi Clavecraft hari pertama, itu beberapa murid langsung minta, "Sir, can I have a more homework?" Baru pertama saya Bapak Ibu itu ya, punya siswa yang mereka minta dikasih PR lagi. Nah, itu ya biasanya anak-anak ampun-ampun ya Bu ya, kalau dikasih PR aduh itu udah ini ya. Ini baru pertama kali karena mereka berusaha improve karakternya. Ya. Ini karakter digital ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika bertemu dengan karakter yang bajunya masih level 1, level 2 itu ya, terus dia punya baju yang levelnya level 5, itu kebanggaannya jauh lebih besar itu Bapak Ibu. Nah, itu gamifikasi Bapak Ibu. Ya, anak yang awal perilakunya yang dirubah. Anak yang nggak suka ngerjain PR jadi suka ngerjain PR. Misalkan anak yang baca Qurannya cuman 1 juz, 2 juz itu aja, gara-gara pakai Classcraft dia bisa baca lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini contoh ya perubahan perilaku. Itu silakan itu Bapak Ibu, ada pakai free-nya gratis kalau mau nyoba.
Ini di channel saya juga bahas yang Classcraft. Ada lagi yang contoh lain ini, Vital Bracelet. Jadi kalau Bapak Ibu males olahraga, beli aja ini Bapak Ibu. Tapi suka Pokemon nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Ada Pokemon, ada Ultraman. Jadi kalau kita rajin olahraga, jadi alat ini tuh membaca detak jantung kita. Sama ada GPS-nya. Gitu ya. Semakin kita secara fisik rajin berolahraga, maka monster yang kayak ini ya, dulu kita waktu kecil Digimon itu ya Bapak Ibu ya. Tamagotchi Bapak Ibu. Mungkin belum pernah tahu. Semakin kita rajin berolahraga, hewan kita tuh makin kuat. Nah, semakin kuat hewan kita, ketika kita ketemu dengan teman kita yang pakai Vital Bracelet juga, kita bisa adu tuh, gitu ya, hewan kita itu ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perubahan perilaku orang yang malas berolahraga jadi rajin berolahraga supaya apa? Karakter digitalnya, avatar dia itu makin kuat. Nah, ini gamifikasi ya Bapak Ibu. Beda ya sama game based learning ya. Kalau game based learning ngajarin transfer pengetahuan sesuatu yang baru, kalau gamifikasi itu sebaliknya. Wah, ini jadi 10:41. Aduh. Bentar saya. Nah, kenapa kok board game Bapak Ibu itu ya? Nah, kalau video game itu pemain ngelihatnya layar. Bapak Ibu lihat di gambar di layar aja ini ya. Kalau di board game kita tuh interaksi. Ya, ngerasain ya Bapak Ibu yang mungkin sudah menggunakan board game di kelas itu ya. Nah, kalau video game butuh hardware itu ya, repot lah itu ya di gadget itu ya, butuh listrik, butuh internet ya. Untuk Indonesia terutama mungkin di beberapa kawasan yang mungkin koneksi internet bahkan listriknya terbatas, board game itu solusi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini bagian yang ketiga, perancangan board game edukasi. Ini saya rangkum detailnya ada di buku ya Bapak Ibu ya. Tapi saya bahas kilas ya. Nah, anatomi board game edukasi ya, secara umum terdiri dari ya kita harus tahu profil pemainnya ya. Nah, baik secara demografi maupun secara kompetensi, itu ya, level pengetahuannya udah sampai di mana. Nah, kita harus identifikasi profil pemain. Yang kedua adalah durasi, gitu ya. Nah, ini mungkin beda ya sekolah biasa sama boarding school, itu ya. Mungkin kalau boarding school secara durasi bisa lebih fleksibel mungkin ya, karena bisa dimainin di luar sesi. Tapi kalau memang ada sesi harus di kelas, mungkin harus dipertimbangkan. Ya, ini akan menentukan bagaimana desainer memikirkan kompleksitas gamenya. Ya, cukup nggak dimainkan untuk 30 menit dengan jumlah siswa, misalkan let's say 20 orang. Ya, ini ya jumlah pemain. Nah, terus aturan permainannya bagaimana? Dari mulai tujuan, itu ya Bapak Ibu kan mungkin setiap hari ada target yang harus dicapai, gitu ya. Anak-anak minimal mencapai pengetahuannya apa, itu ya. Nah, ini harus didefinisikan sebelum kita merancang ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok susah ngerancangnya? Karena bisa jadi ini tidak diidentifikasi oleh Bapak Ibu itu ya. Nah, permainannya bagaimana, terus akhir permainannya bagaimana. Nah, ini sering kali nih, bikin game terus nggak tahu nih, gamenya selesainya gimana gitu ya. Nah, ini skenario yang harus dibuat ya Bapak Ibu ya. Akhir permainannya, contoh misalkan kalau monopoli, permainan berakhir ketika salah satu pemain telah mencapai uang sekian juta itu ya misalkan, maka permainan berakhir. Nah, itu ending jelas. Kalau ular tangga ketika ada salah satu pemain telah mencapai garis finish itu ya di angka 100 misalkan ya, atau tepat berhenti di 100. Nah, itu contoh akhir permainan. Jadi senarionya harus clear Bapak Ibu. Gimana apakah langsung nentuin angka 100? Nah, itu kita lihat ular tangga yang udah jadi ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat prosesnya mungkin awalnya cuma 30, mungkin awalnya 200 gitu ya. Nah, itulah proses pengujian dalam prototype game ya. Ini perhitungan poinnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini proses. Jadi pengembangan game itu proses iterasinya, pengulangannya cukup intens gitu ya Bapak Ibu. Itu kenapa saya senang sebagai
seorang game designer dan sekaligus seorang pengajar karena saya bereksperimennya dengan anak didik gitu ya. Itu ya. Oke, komponen permainannya itu ya. Ini ngikutin dari aturan permainan. Semakin kompleks aturan permainannya, komponennya biasanya ngikut rumit, tambah rumit juga itu ya Bapak Ibu. Nah, terus ada tujuan pembelajaran tadi ya, ada kalau didetilkan kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya ya. Level berapa yang ingin dicapai harus clear Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa ini yang mungkin berbeda dengan game untuk entertainment, mungkin tidak ada evaluasi pembelajarannya. Ya, ini untuk mengukur ada peningkatan nggak, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sambil bikin laporannya, penelitian tindakan kelas bisa, gitu ya. Nah, ini ya, di game mekaniknya dipikirkan di sini. Nanti slide-nya ini saya share ke Bapak Ibu ya, nanti tenang aja Bapak Ibu. Nah, breakdown-nya seperti ini, apa yang ada dalam di buku itu ya. Jadi kita mulai dari identifikasi masalah pembelajarannya apa. Ya, Bapak Ibu tidak harus Bapak Ibu mulai sendiri itu ya. Nah, yang kedua adalah tahap pengolahan dan analisis data. Jadi ini saya masukkan ke dalam proses perancangan board game edukasi. Ya, kalau game yang for entertainment nggak perlu repot-repot ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa langsung ke tahap 2, tahap satunya nggak ada itu ya. Nanti saya bahas. Nah, balik lagi ke tahap 1, identifikasi masalah pembelajarannya, mulai materi pembelajarannya itu ya, tujuan pembelajaran, segitiga prioritasnya, yang must-know-nya apa itu ya. Monitoring dan evaluation, durasi pembelajarannya. Bahkan kadang ada kayak nanti di studi kasus yang akan saya jelasin, satu board game untuk satu problem Bapak Ibu. Jadi kita akan, kalau kita beberapa problem masalah pembelajaran kita paksakan dalam satu game, gamenya itu akan jadi rumit. Ya. Jadi saya sarankan untuk pemula memulai satu problem, satu game. Ya. Contoh misalkan gamenya untuk mengenalkan istilah-istilah baru gitu ya ke anak-anak, ya, istilah-istilah di bidang biologi mungkin ya, atau di bidang kimia atau fisika atau apa. Nah, itu bisa ya. Tujuan gamenya kalau yang dibikin adalah mengenalkan istilah gitu ya dan artinya, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Karena beda, seringkali desainer pemula langsung lompat gitu ya, pertanyaannya trivia itu ya, dianggap sudah tahu. Nah, ini ya. Nah, beda ya Bapak Ibu ya, mau gamenya untuk yang tidak tahu menjadi tahu, atau kita mau mengukur sudah seberapa tahu anak didik kita, itu dua game yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita pakai form gitu ya. Saya biasanya seperti itu. Terus kalau dari sisi peserta, gaya belajarnya bagaimana? Ya kita mapping dulu lah Bapak Ibu ya. Ya, tingkat pengetahuannya kita bisa lakukan pretest itu ya. Mungkin ada keterbatasan khusus ya, entah itu disabilitas atau yang lain ya. Latar belakang pendidikan juga mungkin atau anak-anak ya, kelamin, usia, agama, sosial ekonomi bisa diidentifikasi, bikin form ya Ibu rancang sendiri itu ya. Nah, dari sisi pengajar bagaimana nih itu ya. Kayak kalau ngajarnya tim, nah kita harus tahu nih tim ini sudah satu level atau belum itu ya. Nah, secara infrastruktur bagaimana kebutuhannya? Butuh alat dan multimedia, kelasnya berapa besar, itu ya, mau di indoor, outdoor, dan seterusnya. Nah, setelah itu olah data. Nah, ini contoh nanti yang di studi kasus 2 yang akan saya share itu adalah ini kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER untuk intervensi perubahan perilaku ini. Di dalam pembuangan limbah popok sekali pakai, disposable diapers itu ya Bapak Ibu ya, karena limbah popok sekali pakai itu sangat berbahaya, dan di Surabaya dan sekitarnya itu ya ancaman limbahnya itu nggak nanggung-nanggung, bisa ngalahkan ancaman limbah industri gitu ya. Oke, nah itu tantangannya, saya disuruh bikin game untuk itu.
Nanti di studi kasus akan Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, itu datanya diolah, mereka melakukan forum group discussion itu ya, karena mereka membandingkan antara yang kalau di Surabaya adalah masyarakat urban, nah yang ada di sepanjang Sungai Kaliberantas itu ada pemukiman di kayak di Mojokerto dan seterusnya, itu rural. Ya, perilakunya ada dua ekstrim itu ya. Nah, terus kita baru merancang. Nah, ini ya. Jadi semakin sebagai game designer semakin paham problemnya, ya, bukan problem dari perspektif kita, tapi kita juga harus melihat perspektif pemainnya atau siswa itu ya. Jadi dua arah. Nah, ini empati ini Bapak Ibu. Baru kita mikirin game design, terus kita play test, ya diuji kalau belum oke game design. Nah, ini bisa berkali-kali ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari pengukurannya sudah tercapai atau tidak game yang Bapak Ibu ingin selesaikan masalahnya itu ya. Terselesaikan ya. Itu aja. Kalau terselesaikan baru tahap 5 itu ya, ilustrasi dan layout. Nah, ilustrasi layout ini juga dites itu ya. Gambarnya udah cukup jelas atau tidak itu ya. Warnanya sudah tepat atau belum ya. Nah, setelah itu diuji cobakan di skala besar. Nah, dimonitor, evaluasi dan selalu dicatat Bapak Ibu. Ya. Nah, ini prosesnya. Dan berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, memahami siswa kita, memahami pemain. Salah satu tools yang bisa digunakan adalah taksonomi Bartle atau Bartle taksonomi. Ya. Intinya adalah pemain. Jadi Bapak Ibu, ya, anak kita semua itu punya kecenderungan 4 aspek sebagai pemain. Jadi saya, ya, Bapak Ibu, ya, para siswa dan semua orang ketika bermain game itu bisa menjadi sosok killers, ya, atau ada istilah lain ngomongnya gladiators. Jadi suka banget untuk apa ya, ngalahin pemain lain, itu ya, itu killers. Ya. Ada yang achievers. Achievers itu dia pokoknya skor tertinggi itu ya. Orang yang termotivasi dengan poin itu ya. Wah, itu ya kalau di penelitiannya banyak tuh ya, tulisannya banyak gitu ya. Ini untuk sertifikasi guru ini kenceng banget nih. Itu achievers itu ya. Ada mungkin di antara kita yang suka bereksplorasi ya. Suka belajar hal baru. Apa nih kayaknya seru belajar nih. Mungkin nggak terlalu lama ada yang menarik lagi buat dia belajar lagi. Nah, itu explorer. Gitu ya. Dan yang keempat adalah socializer. Saya bermain game ini karena teman saya juga main. Saya bermain ini karena nggak enak deh itu ya. Soalnya yang lain pada main itu ya. Ini tuh socializer. Kita semua punya 4 hal ini Bapak Ibu. Dan ini yang akan menjadi motivasi pemain. Ya. Pemain yang senang bersosialisasi kecenderungannya akan sebagai socializer. Ya, jadi kita nanti bisa mapping. Ada asesmennya ini Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali itu ya. Mungkin kalau dari pihak Nurul Fikri pengen memotivasi para guru, mapping dulu. Ini guru-gurunya pada kecenderungannya kemana nih? Killers, achievers, explorer, atau socializer. Dengan kita memahami ini, kita tahu cara memotivasi orang. Ya. Nah, ini juga dipengaruhi ekosistemnya seperti apa. Saya bisa jadi di game tertentu, saya menjadi sosok killers. Tapi di game lain saya mungkin socializer lah, saya nggak peduli menang kalah, nggak apa-apa, yang penting main gitu ya. Nah, tapi ada game tertentu yang mungkin saya harus explorer gitu ya. Nah, ini tergantung gamenya Bapak Ibu. Ya, saya nggak akan jelasin ini kalau dibahas satu sesi bisa 2 jam ya. Oke, ya. Ini secara umum ya, kalau yang killer itu engage. Jadi partisipasinya dia akan tinggi ketika dikasih yang namanya leaderboard, ranking. Ya, achiever itu ya achievement kayak badge gitu ya. Wah, saya bisa ini dapat atau apalah gitu ya. Explorer itu dia bisa explore tempat baru, dapat badge juga tapi sebagai explorer misalkan. Nah, kalau yang socialites dia biasanya senang ada fitur newsfeed, friend list, chat, dia bisa ngobrol sama pemain lain itu ya, dia bisa apa ya, secara sosial di situ dia diapresiasi itu ya.
Nah, engagement-nya seperti itu. Ya, itu kenapa mungkin si Anu pakai tas ini. Wah, saya harus juga punya tas itu. Itu ya. Nah, itu termasuk yang mana itu ya Bapak Ibu ya? Nah, bisa jadi dia socialites gitu ya. Bisa jadi achiever gitu ya. Wah, saya pengen jadi desainer game terbaik di Nurul Fikri. Nah, achiever bisa jadi itu ya. Nah, tiap orang beda-beda ya nih Bapak Ibu ya. Jadi cara memotivasi orang bisa beda-beda ya, termasuk memotivasi para siswa bisa beda-beda. Kalau saya kecenderungannya dari asesmen Bartel taksonomi, nanti Bapak Ibu bisa cari itu ada kuesioner itu ya. Nanti kita isi. Saya cenderungnya explorer 80%. Saya orang ya mungkin desainer ya. Saya senang menjelajah gitu ya, mencoba aneka jenis game gitu ya. Wah, ini kayaknya seru. Wah, ini kayaknya bisa diadaptasi dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya tantangannya adalah ini. Bagaimana setelah kita paham para pemainnya. Nah, kita ini mau bikin game yang levelnya apa? Ya, kita kalau taksonomi Bloom ya di kelas 3 atau kelas 12 gitu ya, misalkan ada materi baru nih, ada istilah-istilah baru, berarti kita ingin anak didik kita mengingat istilah. Nah, itu mungkin flashcard, game-game seperti itu, game matching, memori itu ya. Itu cukup. Ya, ini yang tidak tahu menjadi tahu. Itu ya. Jenis gamenya, game mekaniknya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau gamenya masih harus di level yang fundamental, mengingat ya fokus aja. Di pertemuan pertama game kita lebih banyak main memori ya. Nah, itu ya. Diulang berkali-kali bermainnya itu ya. Nah, di level 2 memahami. Memahami ini biasanya yang kayak trivia, pattern recognition itu ya. Artinya gamer atau anak didik kita ketika memainkan game di level C2, dia harus sudah tahu. Kalau belum tahu ya nggak bisa Bapak Ibu itu ya diajak tiba-tiba melompat mainnya itu ya. Game yang levelnya difficulty levelnya lebih tinggi ya, dia belum dapat yang level C1 dipaksa main. Nah, ini kenapa bisa jadi game yang bagus jadi jelek itu karena ini. Ya, game desainernya nggak ngerti ini. Nah, tapi saya yakin lah kalau Bapak Ibu seorang pendidik udah ngerti ya pasti taksonomi Bloom. Ya, karena kan reportingnya Bapak Ibu juga harus isi kayak ginian ya. Nah, sampai dengan yang level paling susah menciptakan. Nah, level problem solver itu ada di level atas ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menciptakan game yang udah levelnya problem solver, pastikan game-game yang di bawahnya sudah ada nggak? Gitu. Tapi tidak harus selalu pakai game ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan untuk mengingat saya ya udah deh Mas Adi, saya pakai sistemnya ngajar klasikal gitu ya, terserah gitu ya. Tapi mungkin nggak fun gitu ya dan tidak interaktif. Ya. Mungkin pakai kuisis atau apapun lah silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya fokus ke gamenya yang udah menciptakan. Nah, gitu ya. Nah, ini nih contoh game mekaniknya. Makanya saya kasih DLL. Ada begitu banyak game mekanik ya Bapak Ibu ya. Game mekanik itu kalau mungkin yang paling simple, kalau Monopoly, roll and move. Ya, lempar dadu, angkanya muncul berapa, pemain bergerak sesuai dengan jumlah angka pada hasil lemparan dadu. Itu roll and move. Itu contoh game mekanik. Ya. Nah, roll and move masuk ke mana? Nah, roll and move itu bisa fleksibel, mau di C1, mau di C6 bisa aja itu ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi itu paling simple tuh ya. Nah, mungkin ini yang membedakan antara board game edukasi dengan yang non edukasi itu ya. Kalau yang edukasi ya ini Bapak Ibu ada tujuan pembelajaran, mikirin kompetensi dasar, gitu ya, ada taksonomi Bloom-nya, mikirin durasi waktu sampai rencana pembelajaran semesternya. Ya, di kelasnya berapa lama, evaluasi pembelajarannya. Kalau game non edukasi nggak mikirin ini gitu ya. Jadi bedakan Bapak Ibu ini mau bikin game yang apa gitu ya. Bisa nggak board game edukasi dipakai ke non edukasi? Ya bisa-bisa aja boleh ya. Nah, yang susah sebaliknya itu ya, yang non edukasi kalau mau dipaksa masuk ke edukasi, dan Bapak Ibu harus pinter-pinter itu ya, mengadap, bahkan mungkin harus memodifikasi cara bermainnya supaya bisa menjadi board game edukasi. Boleh nggak? Boleh, silahkan.
Nah, ini yang beberapa kali sesi webinar itu selalu ditanyakan, apakah menggunakan game mekanik permainan yang sudah ada melanggar hak cipta? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Ya, game mekanik itu sebuah cara. Nggak boleh kita misalkan, ini ngomongin bukan game ya. Saya bikin kendaraan rodanya 4, terus saya patenkan. Jadi orang yang bikin kendaraan roda 4 harus bayar ke saya. Nggak bisa. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oh, cara makan dengan tangan kanan. Saya patenkan. Jadi seluruh dunia orang kalau makan pakai tangan kanan harus bayar royalti saya. Nggak bisa. Ya, sama di game juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dan tidak melanggar hukum. Ya. Terus ada orang, game ini, wah saya pakai game mekaniknya monopoli ular tangga terus saya jual. Boleh nggak? Boleh. Nggak dilarang Bapak Ibu. Ya. Yang dilarang apa? Nah, ini yang harus tahu. Yang dilarang kalau misalkan kayak monopoli, MONOLPY gitu ya, monopoli gitu. Itu kalau Bapak lihat di mainannya, itu kan publishernya Hasbro gitu ya. Itu ada TM, trademark. Jadi monopoli itu sudah didaftarkan sebagai merek dagang. Nah, haki ada banyak ya Bapak Ibu ya. Haki itu ada hak cipta, ada merek dagang, ada paten, ada macam-macam ya, desain industri gitu ya. Nah, jadi jangan disamakan haki itu semuanya, enggak ya Bapak Ibu ya. Itu gambar visualnya Bapak Ibu pakai visualnya Disney ya, terus Bapak Ibu jual. Nah, itu melanggar hak cipta kalau Bapak Ibu nggak izin dari pemegang lisensi Disney Indonesia. Nah, hati-hati gitu ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Ya, tapi game mekanik boleh nggak dipakai di game Bapak Ibu? Boleh. Bahkan Mas Adi saya izin pakai mekaniknya game lini masa. Boleh, ya. Dan ada banyak versi game lini masa di banyak negara Bapak Ibu, dan itu memang umum gitu ya. Sampai kalau ada orang yang sampai mempermasalahkan mungkin belum tahu gitu ya. Nanti edukasi Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada pelanggaran hak cipta di sini. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita protes, pastikan kita memang paham ya. Karena saya studinya di Jepang Bapak Ibu, saya dapat beasiswa belajar tentang creative industry gitu ya. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin tips untuk memulai pakai pendekatan ATM lah Bapak Ibu ya, amati, tiru, dan modifikasi game yang ada. Ya, misalkan contoh ada game judulnya Five Tribes. Ini sebenarnya game yang nah, ini game komersial yang terkenal. Ini pun pakai game mekanik. Ya tahu ya Bapak Ibu ya, ini kan congklak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau congklak sendiri itu nggak ada temanya, nggak ada ceritanya, abstrak kan. Nah, terus ada nih desainer namanya Bruno Catala, dikasihlah tema tentang 5 bangsa, ada bangsa jin dan seterusnya itu ya. Jadilah congklak versi yang berbeda. Ya. Ada lagi game Stephen Feld bikin judulnya Trajan. Jadi kalau kita congklak, kita berhentinya di mana? Kita dapat tentara, kita dapat pekerja, kita dapat kapal. Nah, untuk apa kapal tadi? Nah, ini dimodifikasi, ada game mekanik yang lain Bapak Ibu. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, cara paling mudah belajar dari game yang ada bikin gitu ya. Nah, ini contoh, ini 2 anak saya ya, di waktu mereka masih kecil, sekarang udah yang gede udah kelas 3 SMA, yang kecil kelas 1 SMP. Nah, ini saya bikin lini masa karena ada gap antara guru dan siswa yang dihadapi oleh anak saya. Ya, ini masalahnya saya identifikasi. Ya, tadi sesuai tahapan tadi ya Bapak Ibu ya. Masalahnya pelajaran sejarah itu abstrak gitu ya. Gurunya lebih senang mengajak siswanya dengerin. Anak-anak materinya merasa bosan itu ya. Nah, solusinya apa? Yang abstrak dibuat konkret. Gimana? Ya ada visualisasi dan seterusnya itu ya. Yang verbal dibikin multimedia. Yang bosan dibikin lebih menyenangkan. Nah, ini ya. Ini data-data sebelum saya bikin lini masa. Sorry. Jadi saya awalnya sudah identifikasi masalah yang dihadapi anak saya. Nah, saya pengen tahu, setelah gamenya jadi, saya pengen tahu
apakah masalah itu dihadapi oleh guru-guru yang lain. Nah, terus saya teliti lagi, ya. Jadi ada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu ya, AUKSI atau apa itu ya. Nah, saya sebar kuesioner. Nah, ini ya minat pelajaran sejarah. Ini saya teliti sendiri. Nah, meskipun saya bukan peneliti itu ya, bukan untuk kepangkatan dan sebagainya, tapi ini saya butuhkan untuk pengembangan game dini masa, ya. Kemampuan guru terhadap inovasi pembelajaran sejarah sangat tinggi, gitu ya. Nah, ini versi prototipe awal. Selagi mekaniknya jadi, saya coret-coret, itu ya. Ini dibantu oleh desainernya, namanya Alvin, gitu ya. Waktu itu magang mahasiswa ITB, dia desain. Ya, jadi Bapak Ibu, Mas Adi saya nyari desainer susah ya. Bapak Ibu kalau mau Nurul Fikri kerjasama, itu ya Bapak Ibu. Bogor paling dekat kampus apa itu ya, misalkan yang punya prodi DKV. Kerjasama Bapak Ibu ya. Kampusnya seneng, serius seneng ya. Dosen-dosennya seneng karena mahasiswanya dapat akses untuk praktek ya. Jadi kolaborasi ya Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu ya Nurul Fikri mungkin ada yang level perguruan tinggi mungkin ya, saya nanti mohon koreksi kalau salah. Tapi cari kampus sekitar itu ya. Nah, jadi win-win, yang kampusnya dapat poin pengabdian masyarakat ya, mahasiswanya dapat praktek, dapat akreditasi gitu ya. Nurul Fikrinya dapat desain-desain dari mahasiswa yang mungkin cukup berkualitas ya. Jadi ada pertukaran value, tidak harus Bapak Ibu bayar ya. Ya kalau nggak pakai apa, mungkin di Canva ada yang visual-visual yang bisa dipakai secara komersial, silakan. Ya ini saya dicoba, ini ada ini Cikal ya, sama-sama sekolah Cikal waktu itu, semua murid semua guru saya sharing di sana. Ini diteliti di Al-Azhar, Sekolah Dasar Al-Azhar 45 Surabaya. Nah, ini terus saya kolaborasi 35 Al-Azhar 35, saya kolaborasi sama temen yang guru di sana. Saat itu dia menempuh studi S2 psikologi. Nah, diteliti. Nah, setelah itu banyak peneliti-peneliti lain ya yang meneliti seberapa besar impact dari lini masa ketika dipakai di kelas. Ya, bisa di search di Google Scholar Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir case tadi perancangan Mr. Popokpo. Nah, ini yang tadi saya cerita, antara mendeliver pengetahuan dan mengubah perilaku. Nah, tantangannya mereka pengennya sampai pihak Fakultas Kesehatan UNER itu mengubah perilaku, cuman saya ngomong nggak bisa itu ya. Saya nggak mau over promising bahwa sebuah game based learning akan mengubah perilaku, dan saya jawaban pasti susah itu ya. Karena memang game based learning adalah untuk mentransfer pengetahuan, bukan untuk mengubah perilaku gitu ya. Nah, ini pengumpulan datanya gitu ya. Target pemainnya udah dikasih tahu sama pihak FKM UNER. Ini keluarga targetnya Mas Adi, yang keluarga baru, ada anak balita ya. Terus ada orang tua, ada anak dan balitanya juga kalau bisa dilibatkan bermain, sama ada kader kesehatan ya, fasilitator. Ya, ini brief dari klien ya. Dari pihak yang meng-hire saya sebagai desainer. Nah, jadi ini hasil riset perilakunya, ini penelitian Bapak Ibu, jadi FGD-nya berulang kali dan melibatkan banyak tim. Saya sampai ada tim ahlinya dari UI juga itu ya, pakar gitu ya. Nah, game saya direview mereka juga itu ya. Nah, ini ada analisis perilaku. Ya udah itu ya, pada minta perilaku saya jelasin bahwa mungkin permainannya lebih banyak mengedukasi dulu, perubahan perilakunya nanti mohon dibantu ada aktivitas di luar permainan. Ya, akhirnya oke itu ya. Nah, ini mungkin sekilas, karena kalau mau mengubah perilaku itu Bapak Ibu bisa, misalkan ya mau bikin game yang mau mengubah perilaku siswa ya. Jadi perilaku itu kan umum ya Bapak Ibu, tidak spesifik materi pembelajaran tertentu. Itu bisa baca buku Atomic Habits Bapak Ibu, pengarangnya James Clear gitu ya. Jadi itu yang nanti kalau Bapak Ibu mau bikin gamifikasi pendekatannya untuk mengubah perilaku, baca Atomic Habits. Ini nama awalnya Popok Pup, akhirnya jadi Popok Pok.
Nah ini ya, akhirnya saya harus yang tidak tahu, keluarga-keluarga yang artinya tidak tahu bagaimana mengelola limbah popok menjadi tahu. Nah ini adalah dari pihak FKM UNER, Fakultas Kesehatan Masyarakat, bahwa proses pengolahan limbah popok itu harusnya seperti ini, dari popok kotor, tinjanya harus dibuang ke toilet, terus cuci popoknya nggak bersih. Nah sebenarnya ada tambahan nih, terakhir tuh jadi 7. Yang keempat tuh ini popoknya dibuat gel dalam popok itu karena menyerap urin itu yang diambil setelah tinjanya dibersihkan itu dijadikan popok ya karena kandungan nitrogennya kan tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah itu sampai ke sini. Nah, ini gamenya menjelaskan proses. Jadi yang tidak tahu akhirnya tahu. Ini mekaniknya adalah sequential proses itu ya. Jadi saya memilih mekanik ini karena ingin menjelaskan bagaimana proses. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada materi pembelajaran yang ingin mengenalkan proses, bisa nih dipakai mekaniknya. Tahapannya apa aja ya. Nah ini game pertama kami, ini saya sama Christian ngerjainnya, yang pembelajarannya, knowledge-nya menjelaskan sebuah proses. Kalau lini masa kan hampir sama, sequential. Jadi lini masa sejarah sama Mr. Popok ini itu di level yang paling fundamental Bapak Ibu ya, C1. Ya, kalau taksonomi belum itu remembering, mengingat. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Jadi saya jelasin dulu karena tapi akhirnya keluar jadi 2 game. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, terus game keduanya itu seberapa tahu. Setelah tahu menjadi seberapa dalam gitu ya tahunya. Jadi gamenya ada trivia juga. Mungkin saya nggak usah jelasin detail. Ada di YouTube saya Bapak Ibu. Ini kita sambil mempersingkat waktu Bapak Ibu ya. Nah terus ada adaptasi gamenya yang versi activity ya. Jadi ada yang dimainin di versi meja beberapa orang. Nah ini ada bermain antar keluarga. Gitu ya. Jadi nanti mereka proses yang benar ada di nomor berapa. Nah mereka nanti lari kemana, gitu ya. Nah itu ya. Ini game kedua saya yang awal tadi aku anak berani. Nah ini yang ada activity-nya ya Bapak Ibu, activity game. Artinya ada aktivitas motorik. Ya ini anak-anak yang cenderung motorik, dia akan lebih ingat dengan metode ini. Kalau yang di atas meja kan ya udah itu ya kognitif aja yang banyak bermain. Nah ini kognitif dan motoriknya yang terlibat. Nah ini ya, kalau Bapak Ibu mungkin pakai talent mapping, tahu kondisi anak didik Bapak Ibu di Nurul Fikri itu setiap anak kecenderungannya ke motorik atau ke kognitif bisa membantu itu ya. Kalau banyak motorik, yang activity ini bantu banget. Ya, solusi buat anak-anak yang akan lebih mudah gaya belajarnya itu yang harus ada activity. Ini prototipenya, ini prototipe akhirnya. Nah, ini masih proses, moga-moga ini karena salah satu reviewernya masih sedang ujian disertasi S3. Ini agak ke pending, insya Allah Desember itu udah rilis. Lumayan nih projectnya secara impact bagus banget Bapak Ibu. Ya. Itu sekilas Bapak Ibu kita tanya jawab. Mungkin saya kembalikan ke Pak Heli untuk mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang nanti bisa lewat Instagram saya gitu ya. Atau WA saya boleh. Baik, terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Ini kalau saya pribadi yang terpikir menarik, rumit gitu ya. Tapi juga sekaligus merasa tertantang gitu Pak. Ya karena ternyata membuat sebuah game edukasi itu juga mempertimbangkan aspek kognitif tentunya gitu ya. Dari level yang paling rendah sampai level yang tertinggi. Dan endingnya adalah bagaimana menjadikan anak-anak itu sebagai seorang problem solver. Ya. Itu kira-kira ya. Benar sekali Pak.
Baik dari teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini karena hybridnya kurang lengkap, mau bertanya silakan datang ke sini. Silakan Pak Krisna dan Ustazah Diani. Di sini mungkin ya. Oke, gini ya. Oke. Cek. Kedengaran. Ya. Ya, terdengar ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga sebelum mungkin pelatihan ini saya pernah pakai produk dari Pak Adi yang Masya Allah bagus sekali tentang PowerPoint yang kuis interaktif. Itu ternyata iya ternyata ketika itu diterapkan di kelas dan anak-anak seneng gitu. Jadi Masya Allah sekarang bisa bertemu secara tatap maya dengan Pak Adi, saya sangat senang sekali. Kemudian saya ada pertanyaan dari yang sudah tadi Pak Adi sampaikan. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah pada saat membuat game based on MDA yang tadi Pak Adi sampaikan, bagian mana yang Pak Adi paling perhatikan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dalam membuat game, apakah harus mencakup seluruh Bertolt taxonomy atau memang kita bisa buat game fokus di salah satu Bertolt taxonomy gitu. Ini game tuh buat ini loh, ini tuh game buat ini loh. Dan yang mana mungkin yang cocok buat di sekolah. Yang terakhir, selain reward, kita kan tahu istilahnya mungkin sekarang tercandu-candu ya. Tercandu-candu gitu. Selain reward, apakah ada hal lain yang bisa membuat game tersebut, membuat si player ini tercandu-candu gitu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mungkin langsung saja dulu Pak untuk dijawab. Ya, Turnuun ini udah menggunakan produk saya yang lain itu ya. Jadi saya di Karya Karsa itu bikin mungkin hampir 100 konten PowerPoint permainan itu ya Bapak Ibu dengan menggunakan PowerPoint itu ya. Nah, pertanyaan pertama MDA itu ya, Mechanic Dynamics Aesthetics itu ya. Ini ya hal fundamental tadi di slide Bapak Ibu yang harus diperhatikan sebagai seorang game designer. Nah, mana yang paling diperhatikan? Kalau saya itu ya, ketiga hal itu penting gitu. Jadi kalau kita hanya terjebak di mekanik saja, mendesain rule, aturan cara bermain, nah kalau kita tidak perhatikan dynamics-nya dan aesthetics-nya itu ya, siswa akan mungkin gamenya secara permainan bagus gitu ya, tetapi dinamikanya nggak dapet ya. Nah ini hubungannya apa? Dynamics itu hubungannya sama replayability. Game yang dimainkan berulang kali ya. Nah, semakin ada ini ya, semakin susah game juga nggak bagus, semakin mudah gamenya akan cenderung membosankan. Nah, itu ada grafiknya sebenarnya. Nah, bagaimana memahami dynamics tentu dari proses testing yang berulang kali sesuai target pemain. Ya, selalu kembali lagi, kita tidak bisa menyenangkan semua pemain. Pemain yang bagus dimainkan untuk anak usia 8 tahun, belum tentu bagus untuk yang di atasnya 12 tahun. Dan sebaliknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi selalu kita harus punya patokan. Kalau ini game memang dirancang untuk siswa kelas berapa nih? Kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Nah, spesifik aja Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan kita pingin semuanya bisa dimainin. Nah, lini masa sejarah card game itu sebenarnya saya rancang untuk anak saya kelas 4 SD itu ya. Tetapi realitanya saya dapat sharing itu ya, dipakai di salah satu kampus. Kaget saya. Kok bisa itu ya? Oh, ternyata ini kampusnya tentang teknologi pendidikan itu ya.
Nah, tapi ya udah, yang penting Bapak Ibu fokus dulu ini ya. Ini pembelajaran yang didesain untuk usia atau kelas atau materi di kelas berapa gitu ya. Jadi secara MDA balik lagi jawaban saya semuanya penting gitu ya. Kalau mekaniknya bagus, dinamiknya bagus ya, estetik itu mungkin masih bisa, visualnya atau apa masih oke lah itu ya, bisa diperbaikin itu ya visual. Tapi mungkin ada dua hal yang penting yang mungkin harus diprioritaskan, mekanik dan dynamics. Itu estetiknya masih so-so lah ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ketika War Room Wars itu di review juri ya, saat pertama itu belum ada visualnya. Jadi cuman kartu tulisannya, kalau mungkin Bapak Ibu ya, War Room Wars itu game tentang masak. Tulisannya cuman tahu, kartu ya, polos tulisannya tahu. Terus ada tulisannya sayur. Tetapi ketika dimainkan, game itu bagus, ya. Teks aja itu sudah menyenangkan gitu ya. Jadi estetik itu akan meningkatkan imersivitas atau apa ya, secara tematik visual akan orang semakin tertarik, anak semakin pengen main itu ya. Nah, sebaliknya kalau estetikanya visualnya keren banget, bagus, tapi ketika dimainin kok membosankan dan seterusnya, jadi tetap jelek gamenya itu ya. Jadi estetika yang bagus tidak akan pernah menyelamatkan game yang jelek ya Bapak. Seriously itu ya, di market itu sudah seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak jago gambar, nggak jago visual dan seterusnya, tapi kalau gamenya udah replayability-nya bagus, mekanik dan dinamiknya oke, percayalah Bapak Ibu, insya Allah itu pasti game yang bagus. Itu jawaban yang pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan Bartle taxonomy ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi dibagi secara umum kita itu punya 4 karakteristik. Setiap pemain punya 4 karakteristik, yaitu sebagai killers yang dia lebih banyak berinteraksi untuk mengalahkan pemain lain. Ya, which is ini yang dalam arti positif ya Bapak Ibu ya. Killers bukan killers in the real world, enggak. Ya, terus ada achievers ya, orang yang lebih melihat tangga prestasi, ranking itu penting. Ya. Ini nggak bisa disalahin ya Bapak Ibu ya. Kita semua suka dulu sama yang namanya ranking itu gitu ya. Tapi dalam kapasitas seperti apa nih ya, harus tepat. Yang ketiga adalah explorer ya, orang yang suka menjelajah gitu ya. Dan yang keempat tadi adalah socializer. Nah, pertanyaannya tadi adalah kita harus fokus ke empat-empatnya atau bisa pilih salah satu, salah dua, atau bahkan salah tiga gitu ya. Nah, tidak mudah memang kalau mau 4 hal itu dimasukkan, kecuali skala gamenya besar. Kalau di game digital itu mudah relatif lebih mudah diimplementasikan. Contoh, misalkan mungkin game kayak PUBG itu ya, atau Mobile Legend itu 4-empatnya ada Bapak Ibu ya. Ya, mulai yang untuk bisa player versus player gitu ya, bisa bunuh-bunuhan itu ya, mengalahkan pemain yang lain. Terus ada achiever itu ya, buat yang unlock badge tertentu itu ya, ada yang eksplorasi itu ya, socializer dia ikut dalam satu guild atau tim tertentu, itu ada semua ya. Nah, kalau di board game memang kendalanya ada di situ ya. Jadi kita akhirnya harus ini game kayaknya akan lebih saya fokuskan untuk socializernya ya. Bisa itu ya. Game ini kayaknya lebih mampu, lebih tepat untuk ke achiever itu ya, competitive games. Nah, akan seperti itu. Jadi ada perbedaan ketika bermain mendesain di digital ya dengan yang fisikal. Karena digital kan bisa kita otomatisasi ya Bapak Ibu ya, kayak pencatatan performance itu langsung automatically tersimpan dalam log, kecepatan dia mengalahkan, berapa kali dia bisa mengalahkan pemain lain, itu otomatisasi semua. Kalau di board game kan nggak bisa. Ini sudut pandang saya. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bentuk reward sebagai bentuk untuk membangun engagement. Ya, partisipasi itu apakah reward? Ya, manusia ini sejak kita lahir di dunia peradaban itu memang ada reward and punishment ya Bapak Ibu ya. Di dalam Islam ada surga dan neraka itu ya. Nah, pertanyaannya nih, wah ini jadi levelnya jadi kayak sufi nih. Kalau surga dan neraka nggak ada, apakah Bapak Ibu mau tetap beribadah nggak? Bapak Ibu mau menolong keluarganya yang membutuhkan, kalau nggak ada surga dan neraka, masih mau berbuat baik nggak? Kan pertanyaan jadi seperti itu nanti ya. Tetap saya rasa ya Allah sudah
adalah Maha Pencipta ya. Kalau mungkin saya mohon maaf ya, misalkan beliau bukan beliau ya, Sang Pencipta ini adalah desainer yang terhebat itu ya, maha hebat. Ya sudah memikirkan itu ya, reward and punishment itu ya. Jadi kita bergerak karena ada reward, karena ada punishment. Jadi apakah bentuknya itu bisa poin, leaderboard atau yang lain, itu bisa saja boleh. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pahami tadi ya. Mungkin kalau saya memang lebih aman di mapping dulu lah gitu ya. Siswanya ini cenderung ke, kan tiap angkatan bisa beda-beda ya. Dominasi kelas ada yang, cuman ini data statistiknya menunjukkan bahwa jumlah populasi terbesar pemain game yang socializer itu jauh lebih besar ya. Kalau yang killer itu populasi, ini data statistik ya Bapak Ibu ya. Killers dan achiever sama socializer itu nggak sampai 5%. Ya. Jumlah socializer itu bisa sampai 90% lebih. Ya. Makanya game-game di mobile yang casual game, mungkin bagi saya yakin di ruangan ini Bapak Ibu yang main Candy Crush lebih banyak ya Bapak Ibu ya daripada main PUBG. Iya kan Bapak Ibu sambil nungguin putra-putrinya mungkin apa lagi masa nungguin mateng ini main Candy Crush atau game sejenisnya itu ya. Nah itu casual game, socializer itu game socializer itu ya, nggak perlu pusing-pusing ya Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu udah pusing tuh main game yang ribet-ribet itu ya. Itu mungkin jawaban saya. Silakan, masih ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Ini karena waktu sudah jam 11.26, satu lagi ya. Silakan Reza Diani. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya salam kenal Pak Adi. Saya Diani. Sebelumnya saya sudah pernah membuat board games. Judulnya adalah Juragan Unsur. Mungkin sedikit sharing ya Pak. Ketika membuat board games ini, saya agak sedikit kesulitan dalam menentukan bagaimana cara mainnya dan bagaimana menyelesaikan dan menentukan pemenangnya seperti itu. Karena konten yang dipilih adalah konten kimia yang lumayan abstrak gitu ya. Jadi gimana gitu, saya ingin bertanya kepada Pak Adi, bagaimana cara kita untuk menentukan games itu menarik untuk pelajaran yang tidak menarik gitu Pak. Untuk pelajaran yang abstrak dan sulit mungkinnya bagi siswa seperti itu, karena saya ada ketertarikan lebih untuk pembuatan board games ini dan ingin membuat board games yang lain lagi gitu. Cuman kesulitan di menentukan bagaimana mekanisme gamesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jika misalnya board games yang sudah dibuat kemudian didigitalkan, apakah board games masih disebut dengan board games atau tidak gitu Pak? Karena kan dari sisi definisi sendiri board games berarti permainan yang ada papannya gitu ya. Nah ini didigitalkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ideal jumlah peserta yang bagus untuk board games itu berapa orang sih? Karena kan kalau di kelas sendiri kita lumayan besar ya kelasnya, ada sekitar 28 sampai 30 anak. Nah, jika misalnya board games itu hanya memfasilitasi 4 sampai 5 orang atau sampai 6 orang, bagaimana dengan yang lainnya seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yani itu ya. Nah, ini akhirnya saya ketemu langsung nih. Tadi berkali-kali juga kemarin di TOR itu disebutin itu ya, ada juragan unsur. Ini ternyata juragannya ibu-ibu gitu ya. Atau mbak-mbak, ini saya keliru, mohon maaf. Nah, ya ini menarik pertanyaannya itu ya. Kimia, saya rasa gini ya Bapak Ibu ya. Apapun ketika kita sampaikan dalam bentuk game, itu tetap menarik. Ya. Nah, tinggal tema yang akan dimasukkan ke dalam topik ini gitu ya, misalnya kimia itu ya. Kita pahami lah, kita coba lihat dari sisi pemain ya, para pemain siswa ini ya Bapak Ibu ya.
ini dunianya sekarang lagi lebih banyak apa? Nah, ini artinya ada observasi gitu ya, pengamatan baik itu data primer, bisa diskusi, wawancara sama para siswa, atau kita mencari dilengkapi dengan data sekunder gitu ya. Kalau di game yang dengan usia range misalkan 13 sampai 15 tahun itu game apa sih yang populer di kalangan mereka? Nah, itu bisa menjadi starting gitu ya. Artinya, oh mereka lagi seneng superhero gitu ya. Oh mereka lagi suka monster. Oh atau mereka lebih suka yang romance. Nah, tema itulah yang bisa menjadi daya tarik. Atau kita lihat di kelas ini lebih banyak dominasi putri atau putranya itu ya. Nah, itu ngaruh ya. Bagaimana misalkan tema kimia dikaitkan dengan drama cinta itu ya, mungkin lagi populer Dylan itu ya dan seterusnya, atau K-pop atau drama Korea, kita bisa kawinkan nih ya tema yang lagi populer yang disukai mereka dengan materi yang ada ya. Nah, ini artnya ya Bapak Ibu ya. Saya nanti Bu Diani bisa ngobrol sama timnya atau dengan para siswa dan dilibatin untuk membantu. Nah, temanya apa? Misalkan ya sini mohon maaf saya mungkin pemikirannya agak liar gitu ya. Mungkin kalau cinta-cintaan jangan dulu deh itu ya. Kimia sama cinta ada hubungannya nggak ya? Ada mungkin itu ya. Nah, tapi mungkin tema yang lain itu ya, yang mungkin lebih dekat atau apa itu yang mungkin lebih layak untuk siswanya. Coba dipikirkan yang fun itu ya. Fun secara tema. Ya. Wah, ini seru nih ya, lawan monster gitu ya, atau lawan apa, atau apa isu apa yang lagi deket. Itu ya. Silakan ya. Nah, terus itu yang pertama mungkin saran saya pendekatan tema yang dekat dengan siswa itu ya. Terus yang pertanyaan berikutnya, nah kalau secara mekanik sih sebenarnya, nah tujuannya apa? Tadi saya sudah jelaskan, ada taksonomi Bloom, kognitifnya mau yang ingin Ibu capai dari game ini apa? Harus clear. Ya karena levelnya remembering, mengingat, understanding gitu ya, applying, menerapkan hingga sampai yang creating itu game mekaniknya beda-beda. Nah, materinya mau sampai di level mana ini Ibu Diani? Nah, coba dipikirkan itu ya. Nanti bisa diskusi japri saya boleh lewat Instagram. Nah, itu untuk menentukan mekanik yang tepat. Nah, board game yang dibuat untuk digitalkan. Jadi kalau ini ya referensi mungkin bisa buka smartphone di Google Play Store, ketik aja board game. Banyak gitu ya. Jadi meskipun sudah digital tetap disebut board game ya. Jadi di metaverse pun itu ya ada board gamenya, ada namanya tabletop simulator, Bapak Ibu. Nanti bisa saya ulangi, tabletop simulator. Jadi kita kayak pakai VR ya, virtual reality headset, kita tetap seakan-akan ada meja board game dan komponen board game yang mau kita mainkan itu ya, misalkan Splendor atau Settlers of Catan. Bisa itu kita mainin pakai VR. Tetap disebut sebagai board game. Dan yang terakhir, ideal jumlah peserta. Nah, di kelas ada 28 sampai 30 siswa. Nah, bagaimana? Nah, menurut saya, game yang bagus itu tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita sebagai pengajar tidak harus ada di situ. Ya. Ketika anak-anak itu sudah memainkan board game secara inisiatif, mandiri, bahkan di luar sesi kelas, artinya ya nggak apa-apa, rancang aja Bapak Ibu main untuk misalkan 4 sampai 6 pemain atau let's say cuma sampai 4 pemain aja, nggak apa-apa. Berarti kan harus bikin berapa kopi gitu ya. Berarti kan sekitar 7 sampai 8 kopi gitu ya. 8 kali 4 32 pemain itu ya, bisa lebih, bisa nanti ada yang 3 orang, ada yang 4 orang itu ya bisa dimainin. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kan tujuan gamenya adalah mendeliver pengetahuan. Ya. Nah, untuk memastikan apakah anak-anak, boleh nggak anak-anak nggak lewat game? Boleh-boleh aja kan cara dia mau belajar kan. Tapi guru sudah menyediakan, Bapak Ibu Ustadz Ustazah sudah bikin gamenya, mereka mainin, bahkan mungkin gini, yang terpenting mungkin di Nurul Fikri saat ini adalah memikirkan bagaimana membangun habit bermain board game edukasi, ya, ada kompetisinya, ada rewardnya.
Atau ada sistem rankingnya. Kenapa sepak bola menjadi menarik? Kompetisinya, ada liga sepak bola, bahkan permainan catur, itu ada rankingnya Bapak Ibu. Siapa sih ranking dengan skor terbaik saat ini? Nah, perlu dibangun, nah itu gamifikasi. Sistem di luar gamenya. Jadi ada satu pride. Oh, saya sekarang ada di ranking poin saya, karena saya kemarin mainnya jadi juara 1, saya dapat 50 poin. Diakumulasi, dicatat Bapak Ibu itu ya. Nanti di kelas ada diupdate setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu ya, ada turnamen resminya. Nah, itu menurut saya yang penting. Mungkin kalau bahkan pihak sekolah itu mensupport ya, bisa menjadi satu e-sport itu ya, atau board game sport itu ya, B-sport. Yang mungkin dilakukan rutin setiap acara. Kalau 17-an nggak cuma tarik tambang, makan kerupuk dan seterusnya itu ya Bapak Ibu ya, tapi bermain juragan unsur. Nah, siapakah juragan unsur terbaik tahun 2023 misalkan. Nah, itu yang mungkin perlu dipicu. Jadi jumlah pemain tidak harus banyak, ataupun solusi lainnya biasanya saya bikin tim. Jadi tadi ya kita desainnya untuk 4 pemain. Nah, 4 pemain berarti 4 tim. Satu tim berapa orang? Ya mungkin 2 orang gitu ya, atau 3 orang bisa kan, biar mereka berdiskusi. Nah, itu bisa jadi solusi ya. Saya pernah merancang game yang satu timnya itu bisa sampai 8 mahasiswa ya. Dimainkan sampai 10 tim. Berarti itu paralel, saya main sekitar 2 SKS, ada 80 mahasiswa di kelas itu aktif semua. Tugas saya cuman mengamatin. Jadi ngamatin itu ya, skornya, mencatat skornya per roundnya, mereka bisa dapat poin berapa itu ya. Itu gamenya tentang teamwork, tapi mengelola, karena saya dosen akuntansi waktu itu, tentang ngelola bisnis ya, perdagangan sama manufaktur waktu itu. Itu aja sih Bapak Ibu ya. Ini tantangan ya memang, nanti kalau perlu diskusi ya mungkin di luar sesi, karena mendesainnya sendiri semakin banyak pemainnya, kompleksitasnya kan ngikut tinggi ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin, dan bisa itu ya, tinggal skala gamenya mau dibikin seperti apa, dan memikirkan ini ada free rider atau penumpang gelap gitu ya, atau gimana supaya mereka punya tanggung jawab sebagai tim. Ya, itu bisa, dan itu saya bisa lakukan dalam 2 SKS itu ya, bayangkan Bapak Ibu. Oke. Itu saja sih mungkin jawaban dari saya. Ada 4 pertanyaan dari Ibu Diani tadi. Oke. Terima kasih Pak Hadi. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Adi atas sharingnya hari ini. Ya, insya Allah yang ada di sini adalah teman-teman yang sudah terbiasa main games. Ya. Kecuali saya yang biasanya main game peluluran itu di HP monokrom. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa memantik ke semua ya untuk mencoba ya. Mungkin hari ini tidak lengkap gitu ya, atau belum lengkap, dan karena kita juga belum mencoba ya, tapi setidaknya ini bisa kita mulai ya, karena tadi ya tantangannya luar biasa ya. Jangan sampai anak-anak kita mungkin lebih menggunakan game-game yang tidak ada kaitannya ya dengan pendidikannya. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Pak Adi. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Menurut saya ya, keberhasilan satu tugas kita tadi, saya kembali meng-highlight menjadi sosok yang berperan menghasilkan para problem solver ya Bapak Ibu ya. Tantangan kehidupan di dunia ini semakin berat itu ya, dan artinya kita harus review, kita perhatikan apa yang sudah kita lakukan bersama dalam dunia pendidikan ini, apakah yang masih bagus, relevan, kita pertahankan dan kita tingkatkan ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin metode yang sudah tidak relevan dengan perubahan dunia ini mungkin harus ditinggalkan itu ya. Kita harus berani mencoba hal baru ya, karena tadi sebelum kita menciptakan para problem solver, kita harus menjadi problem solver dulu. Nah, tadi sebagai contoh, saya Bapak Ibu ada yang sudah mulai menciptakan board game, itu adalah Bapak Ibu contoh nyata sebagai problem solver
ya. Jadi seorang game designer adalah seorang problem solver yang menghasilkan para problem solver. Itu aja, jangan takut untuk memulai, ya. Beranikan ya, Anda Bapak Ibu ini udah beruntung ada di Nurul Fikri, satu institusi pendidikan yang saya lihat juga memiliki satu awareness yang baik, memberikan satu ruang untuk berinovasi, ya, manfaatkan dengan baik. Kalau Bapak Ibu merasa, jangan underestimate ya, atau merendahkan diri sendiri, saya tidak mampu, saya tidak kreatif. Nah, kalau memang pun iya, kita kolaborasi, kita ada kekuatan di mana, ya. Membantu teman yang memang lagi kreatif. Ya, kolaborasi ini akan lebih baik sehingga bisa lebih intensif menghasilkan game-game yang banyak. Itu ya, bahkan mungkin nanti bisa disupport pihak manajemen, mungkin ada yang bisa dikomersialkan ya, sehingga yang mendapatkan manfaat nggak cuma anak didik di Nurul Fikri, tapi juga anak didik di sekolah-sekolah lain. Ya. Itu saja mungkin Pak Ali dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya sampaikan, ada kesalahan yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya, Ustazah.